kita tetap punya hati yang terus mau memuji nama Tuhan. Kita tinggalkan, kita tanggalkan segala hal yang ada di pikiran kita taruh di bawah kaki Tuhan. Kita perdengarkan suara dan pujian kita kepada Tuhan kita yang hebat, Allah kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Nama siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Shalom jemaat Tuhan. Sebelum kita lanjut memuji Tuhan, kiranya bisa kasih salam kiri kanan depan belakang. Halo, shalom, selamat pagi, haleluya. Biarlah setiap kita yang datang di dalam bait Tuhan bersuka cita, bersorak-sorai bagi Dia, mengingat setiap kebaikan dan kasih setia Tuhan. Haleluya. Bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Yesus, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan kami, Yesus kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat
Silahkan duduk kembali. Haleluya. Kita mau tetap bersorak-sorai merenungkan setiap kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, amin.
Engkau yang bekerja di dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas setiap jalan yang Tuhan berikan, nyatakan kepada setiap kami Tuhan. Seringkali kami tidak dapat menyelami jalan-jalan yang Tuhan bukakan pada kami. Tapi yang kami tahu dan yakin Tuhan, jalan Tuhan yang terbaik sampai Tuhan berkarya atas hidup kami. Terpujilah Tuhan, haleluya. Terima kasih buat pagi hari ini, kami bersyukur kepadamu untuk setiap kasih setiamu. Terima kasih untuk perjalanan yang Tuhan Engkau menopang, menolong dan memberkati kami. Dan pagi hari ini setiap kami menaikkan ucapan syukur di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan kami buka hati kami. Bapa, mari berfirman dan berkati kami. Mari berfirman dan berjumpalah dengan kami satu persatu. Segarkan umat-Mu, kuatkan kembali, pulihkan kembali, dan biarlah nyata Engkau dengan indah dan manis di tengah-tengah kami. Kuduskan dan urapi hamba-Mu, sembunyikan di belakang salib-Mu, dan biar Engkau yang nampak dengan jelas lewat firman-Mu bagi kami semua. Dan kami sudah berdoa
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik buat saya dan saudara. Puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam anugerah Tuhan. Dalam ibadah pagi hari ini, terima kasih buat Gembala Sidang di tempat ini yang mempercayakan pelayanan pekerjaan Tuhan di pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Saudara sudah siap dengar firman Tuhan? Saudara, ya, saya arahkan ke pencet aja. Oke, terima kasih. Ya, saudara, gereja ini sedang belajar tentang faith journey, saudara, tentang perjalanan iman setiap saya dan saudara. Bicara soal iman adalah sebuah tema yang harus selalu hidup dalam perjalanan kekristenan kita, karena dari iman inilah segala sesuatu dalam perjalanan hidup kita. Saya ingin kita memulai dengan Ibrani pasal 11 ayat yang pertama dan ayat yang ke-6, saudara. Saudara silakan lihat di Alkitab saudara, walaupun ada di layar saudara ya. Ibrani pasal yang ke-11. Saudara, saya rindu kita baca bersama-sama ayat ini. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang pertama dulu. Kemudian kita lompat ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, kita lihat dulu di ayat ini. Saudara, perjalanan rohani kita itu dimulai dengan iman. Alkitab menggambarkan bahwa kekristenan atau perjalanan rohani itu seperti sebuah bangunan, seperti sebuah rumah. Mungkin dalam pendekatan contohnya sudah bisa melihat gedung ini, gereja ini. Saudara, sebelum gereja ini nampak kelihatan, ada bangunan di bawah gedung ini yang menopang gedung ini. Sebelum apa yang nampak yang saudara lihat dari gedung ini, dibangunlah yang namanya dasar atau fondasi dari gedung ini. Jadi saudara, sama seperti kehidupan rohani kita digambarkan seperti sebuah bangunan, maka iman memegang peranan yang sangat penting dalam perjalanan hidup saya dan saudara. Iman memegang peranan yang penting dalam pertumbuhan rohani saudara. Iman adalah sebuah hal yang sangat serius yang saudara perlu bangun. Dan yang menarik dari ayat ini, iman didefinisikan sebagai sebuah dasar dari segala sesuatu. Saudara, perjalanan kekristenan kita maupun perjalanan jasmani kita melewati begitu banyak hal. Setiap saya dan saudara melewati begitu banyak situasi hari lepas hari, bukan cuma satu area. Tapi begitu banyak area dalam perjalanan hidup saya dan saudara. Nah, supaya kita dapat memenangkan setiap pertandingan yang sedang saya dan saudara lewati. Saudara berhasil melewati setiap tantangan, masalah, persoalan, sakit, penyakit, situasi kritis yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Untuk kita dapat melewati semua hal itu. Maupun saudara dapat melewati berkat-berkat Tuhan, kelimpahan, keberhasilan, kesuksesan. Saudara perlu dibangun dasarnya. Karena Alkitab berkata iman adalah dasar dari segala sesuatu. Maka apa saja yang saudara lakukan, apa saja yang saudara lakukan, apa saja yang saudara kerjakan, apa saja yang saudara lewati, maka saudara harus hidup dengan iman saudara. Alkitab mengajarkan iman adalah dasar dari segala sesuatu. Jadi jangan cuma hidupkan iman saudara pada saat hari Minggu. Jangan hidupkan iman saudara hanya pada saat saudara ke gereja. Atau bahkan jangan cuma hidupkan iman saudara hanya karena saudara butuh pertolongan, butuh mujizat, butuh kuasa, butuh berkat. Alkitab mengajarkan kepada kita hidupkan iman di setiap area perjalanan hidup kita. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu. Kemudian ayat yang ke-6 menjelaskan begini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang apa saudara? Sungguh-sungguh. Di ayat 1 kita menemukan iman adalah dasar dari segala sesuatu. Kemudian lebih lengkap lagi didefinisikan di ayat 6. Apa itu dasar dari segala sesuatu?
Apa itu iman yang percaya, yang memiliki dasar dari segala sesuatu? Ada dua hal yang dibangun oleh iman. Yang pertama, kalau sudah punya iman, artinya sudah percaya bahwa Allah ada. Makanya kenapa iman adalah dasar dari segala sesuatu? Bukankah Allah ada di setiap perjalanan hidup kita? Kitab Mazmur menjelaskan bahwa tidak sedetik pun Tuhan tinggalkan saya dan saudara. Ada yang merasa ditinggalkan Tuhan di sini? Kasih tahu tetangga saudara, itu cuma perasaanmu. Saudara gak punya tetangga saudara? Kasih tahu gitu. Saudara gak akrab dengan tetangga di samping saudara ya? Tapi bisa kasih tahu saudara. Saudara, Alkitab mengajarkan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu dan kita hidup harus berdasarkan ini. Harus berdasarkan apa? Saudara percaya bahwa Allah ada. Di setiap season hidup saudara, Allah selalu ada. Bukankah kita mengenal, ntar lagi kita mau Natalan saudara. Pasti kalimat ini selalu muncul bahwa bukankah dia Allah Immanuel. Dia berjanji dia menyertai kita sampai kepada kesudahan akhir zaman. Tuhan ada saudara. Terlihat atau tidak terlihat. Bahkan saudara rasakan atau saudara tidak rasakan, Allah ada buat saya dan saudara. Tetapi masalahnya, adakah saudara punya iman? Artinya apa? Saudara masih percaya enggak Allah ada? Dan kalau sudah percaya Allah ada, yang kedua Alkitab bilang orang yang punya iman adalah orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Coba saudara sekali lagi lihat muka samping kiri kanan saudara. Coba lihat itu muka sungguh-sungguh atau enggak? Atau masih muka ngantuk, muka tidur, muka sungguh-sungguh ya saudara ya. Dari ketawa saudara sih auranya sungguh-sungguh saudara. Ya. Saudara lihat bahwa, kok dia jalan sendiri? Oh ada ya, oh ya thank you. Kirain sudah terjadi mujizat ini. Ya, kok dia bisa muncul sendiri? Okay. Saudara, iman, ya mungkin lebih baik di sana. Ya, iman adalah dasar dari bangunan. Saudara, mesti percaya Tuhan ada. Saudara, Tuhan bukan cuma ada di area senang-senang kita. Tuhan bukan cuma ada di area sukses kita. Tuhan bukan cuma ada di area kesehatan kita. Tuhan ada di semua area hidup saya dan saudara. Yang percaya bilang amin dong. Dan yang kedua, kalau sudah percaya Tuhan ada, orang yang percaya Tuhan ada adalah orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Ya, saudara masih serius cari Tuhan gak saudara? Saudara, alasan sudah datang minggu pagi hari ini cari siapa? Cari berkat, cari mujizat, cari pertolongan, atau karena saudara memang ya kegiatan kita saudara hari minggu. Saudara harus jauh lebih daripada itu. Bahwa yang kita cari adalah Tuhan. Kita nggak cari berkatnya tapi kita cari sumbernya. Kita nggak cari pertolongannya tapi kita cari pribadi Tuhan. Saya mendorong semua saudara yang datang pagi hari ini beribadah. Mari temukan Tuhan secara pribadi. Mari dapati Tuhan secara pribadi. Ada catatan dalam Alkitab kalau saudara ingat bahwa Alkitab pernah berkata carilah Tuhan. Karena ada satu saat orang akan mengembara dari timur ke barat. Dari utara ke selatan. Alkitab mencatat sebuah nubuatan orang akan mengembara untuk cari Tuhan. Tapi mereka gak ketemu Tuhan. Saudara, pagi hari ini ada nugerah terbesar buat saya dan saudara. Tuhan mau berjumpa dengan orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Kita harus melatih kehidupan iman kita. Setiap kali kita memutuskan beribadah, mari belajar untuk bersungguh-sungguh. Beribadah bukan bicara soal Anda. Beribadah bicara soal kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Nah kalau kekristenan tanpa kehadiran Tuhan, sudah akan hambar ikut Tuhan. Kekristenan tanpa perjumpaan dengan Tuhan, lama-lama sudah bosan ke gereja. Kekristenan tanpa mengalami perjumpaan yang intim dengan Tuhan, lama-lama saudara akan lelah ikut Tuhan. Lama-lama saudara akan bersungut-sungut berkorban buat Tuhan. Lama-lama saudara akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Lama-lama saudara akan menilai kekristenan saudara hanya dari untung rugi. Tapi kalau saudara bertemu dengan Tuhan, saudara akan dibawa kepada kedalaman demi kedalaman dengan Tuhan. Saudara akan menemukan pribadi dia dengan luar biasa. Dan untuk dapat menemukan Tuhan, cuman bisa didapati oleh orang-orang yang punya kesungguhan hati. Orang yang serius sungguh-sungguh sama Tuhan. Orang yang serius untuk ketemu dengan Tuhan. Orang yang serius untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara harus perlu menghidupi ini. Itu karena tandanya iman. Ya. Saudara nggak bisa mendefinisikan saudara punya iman atau tidak punya iman karena saudara tidak lihat mujizat. Karena saudara tidak lihat berkat. Tapi dari sini kita belajar bahwa kalau saudara hari ini masih punya kesungguh-sungguhan cari Tuhan, saudara masih punya iman.
Saudara lihat di sini bahwa iman adalah tanda dari kehidupan rohani. Bagaimana sudah bisa lihat kalau rohani saudara hidup? Ya, karena sudah punya iman. Bagaimana sudah bisa bilang sudah punya iman? Yang percaya, yang pertama sudah percaya Allah ada. Dan yang kedua, sudah sungguh-sungguh cari Tuhan. Kemudian saudara, Roma pasal 10 ayat 17 bilang begini saudara. Jadi iman, mari yuk baca sama-sama. 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya mau langsung hubungkan, saudara perhatikan baik-baik ya. Jadi iman hanya timbul dari firman Allah. Munculnya iman tidak berasal dari tempat yang lain. Iman hanya timbul dari firman Allah. Makanya setiap saudara ke gereja, dengar firman Tuhan, saudara dikuatkan. Setiap ke gereja, dengar firman Tuhan, saudara yakin lagi ada mujizat, ada berkat. Saudara disegarkan lagi. Saudara dengarkan dengan baik. Iman hanya timbul dari firman Allah. Kitab Yudas mengajarkan, bangunlah dirimu di atas dasar iman yang paling suci. Sekali lagi, Kitab Yudas mengajarkan bahwa bangunlah dirimu di atas dasar iman yang paling suci. Iman yang paling suci hanya muncul dari firman Allah. Sekali lagi kalau enggak keberatan, liatin muka kiri kanan. Itu muka suka baca Alkitab apa enggak? Nah, kali ini ketawanya agak lain, saudara. Ini ketawanya agak menghakimi kayaknya ya. Saya percaya hampir semua, apalagi generasi saya dan generasi di bawah saya. Pasti semua punya sosial media. Yang punya bilang amin. Ya. Saudara bisa scroll IG saudara. Tiba-tiba udah 2 jam selesai. Dan itu rutinitas. Sekarang ada satu lagu yang sudah gak relate lagi dengan generasi zaman sekarang yang bilang bangun pagi ku terus mandi. Sekarang udah gak relate. Bangun pagi ku terus lihat HP. Itu yang relate saudara. Ada di sini yang masih belum punya aplikasi Alkitab di handphone Anda? Saya tanya saudara pelototin saya, kayak bilang kayak kasih kayak tanda apa, saudara. Dengerin. Kenapa ada banyak orang Kristen kehilangan iman? Hanya karena dia nggak disiplin baca Alkitab tiap hari. Kenapa ada banyak orang Kristen up down percaya sama Tuhan? Bahkan kenapa ada orang Kristen sampai percaya Tuhan ada nggak sih? Tuhan masih dengar nggak sih doa saya? Tuhan masih tolong saya nggak sih? Tuhan ada nggak sih di situasi saya? Kenapa ada banyak kali jernih iman kita sering kali up down? Bahkan kadang-kadang untuk ibadah aja nggak punya semangat. Apalagi untuk melayani Tuhan. Ada musim-musim kita kayak lost iman kita. Ada musim-musim hanya karena kita terbentur dengan persoalan masalah. Hanya karena rencana saudara gagal. Hanya karena usaha sudah tidak berhasil. Hanya karena terjadi kemunduran secara finansial. Kita mempertanyakan dan meragukan Tuhan. Bahkan anehnya kebanyakan dari orang percaya enggak di sini. Di luar sana. Tapi karena enggak bilang amin, mungkin di sana sini ada, saudara. Kebanyakan orang ketika ketemu masalah, ketika berselisih, yang pertama kali dia putuskan, dia enggak mau ibadah. Yang pertama kali dia putuskan ngambek, enggak mau pelayanan. Kenapa? Karena dasarnya bergeser. Karena dasarnya lain. Alkitab bilang iman adalah dasar dari segala sesuatu. Gimana saudara bisa punya dasar kalau saudara nggak akrab dengan firman Allah? Saya mau tanya angkat tangan cuman nggak enak hati nih. Takut saya dicegat lagi di jalan. So jawab aja dalam hati. Siapa di sini yang sudah jadi orang Kristen beberapa tahun lamanya, tapi nggak pernah selesai baca Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu? Kan? Ada yang bilang enggak sampai kitab Wahyu om. Sampai
kamus Alkitab pun saya baca. Bahkan peta perjalanan Rasul Paulus 1, 2, dan 3 aku kuasai. Wah. Tapi kayaknya mustahil dari muka-mukanya saudara ya. Saudara, iman hanya timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. So, kita bersyukur kita punya Alkitab yang bisa dibaca dengan baik. So, bisa punya aplikasi baca Alkitab di mana-mana saudara. Ya. Sekali lagi, iman hanya timbul oleh firman Allah, bukan yang lain. Jadi mari perkuat rohmu, mari perkuat dasarmu dari firman Allah. Nah kemudian, Alkitab mau terjemahkan begini, iman yang timbul dari firman Allah itu begini. Saudara coba lihat, yuk baca sama-sama yuk. Yakobus pasal 1 ayat 22 dan ayat 25. Saudara kalau baca di rumah tentunya 21, 22, 23, 24, 25 ya saudara ya. Cuman karena kita dibatasi oleh waktu, mari kita baca Yakobus pasal 22 pasal 1 ayat 22 sampai 25. 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kemudian ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi apa saudara? Sekali lagi, apa saudara? Sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Sekali lagi saudara, iman yang timbul dari firman Allah harus direspon dengan saudara ayat 22 bilang begini. Iman yang adalah dasar dari segala sesuatu yang saudara percaya Allah ada dan sungguh-sungguh cari Tuhan, itu konsepnya begini. Saudara dengar firman Tuhan dan kemudian saudara dihidupi oleh firman Allah. Saudara datang di tempat ini jangan membiasakan cuma jadi pendengar. Jangan membiasakan cuma enak di telinga. Pas ada kalimat-kalimat yang powerful, kalimat-kalimat yang sesuai dengan kondisi saudara, sudah bilang amin. Tapi cuma berhenti di tempat ini, pulang ya bubar saja, jangan. Saudara harus menjadi pelaku firman. Siapa pelaku firman? Alkitab katakan barang siapa meneliti. Jadi bukan cuma sekedar baca. Apalagi zaman sekarang baca cuma buat konten. Wow, hari ini aku rekor bisa baca Alkitab 2 pasal. Wow. Alkitab bilang barang siapa meneliti. Saudara, firman yang kita baca yang tertulis ini firman logos. Firman yang tertulis. Tapi firman logos kalau diteliti dia akan berubah menjadi rema. Karena Alkitab menjelaskan dalam Injil Yohanes pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi bicara soal baca firman ternyata bukan bicara soal rutinitas. Itu bicara soal relationship. Bicara soal hubungan. Barang siapa meneliti hukum yang sempurna dan bertekun dalam firman Tuhan. Jadi bukan mendengar untuk melupakan. Tetapi sungguh-sungguh melakukan. Jadi saudara lihat di sini. Kita belajar bahwa iman dimulai dari firman Tuhan. Saya punya catatan begini. Iman itu bukan digerakkan oleh nafsu. Iman harus digerakkan oleh firman Tuhan. Ya. Zaman saya dibesarkan saudara ada konsep iman saudara. Yang diajarkan, saya nggak tahu saudara diajarkan begini nggak. Atau mungkin generasi di atas saya mungkin pernah diajarin begini. Kalau kamu mau sesuatu,
Cukup tumpang tangan maka jadi. Wah. Jadi lewat mobil orang ditumpangin tangan. Tuhan ini jadi milikku. Amin. Lewat rumah orang ditumpangin tangan. Wah. Dalam nama Tuhan Yesus ini rumah jadi saya. Jadi punya saya. Itu kan ya. Lihat rekening kosong saudara. Pergi ke ATM ditumpang tangan. Saya dengerin. Iman bukan digerakkan oleh nafsu. Iman bukan digerakkan oleh keinginan saudara. Iman yang benar adalah iman yang timbul dari firman Allah. Saudara pernah enggak atau sering enggak begini, ketika ada hamba Tuhan kasih firman Tuhan, dan itu masuk dalam roh saudara dan saudara berkata, yes amin Tuhan, aku percaya ini terjadi. Nah itu iman. Ketika saudara sakit dan saudara dengar firman Tuhan, Tuhan itu penyembuh yang ajaib. Dan itu masuk dalam roh saudara dan saudara berkata, Tuhan aku tahu penyakit ini disembuhkan oleh Tuhan. Jadi aku akan sehat, aku akan kuat, aku akan pulang. Gitu saudara. Itu iman yang muncul dari firman Tuhan. Bukan digerakkan oleh nafsu saudara. Tuhan kalau Tuhan gak jawab doa saya hari ini. Pokoknya kalau Tuhan gak jawab doa saya hari ini. Saya gak ke gereja. Lihat deh Tuhan. Itu bukan iman Bapak Ibu. Itu agak kurang ajar sih. Sekali lagi iman saudara harus digerakkan oleh firman Tuhan. Bilang amin dong saudara. Nah sekarang temanya saya saudara dikasih begini. From zero to infinity. Ini berhubungan dengan iman. Ingat iman adalah dasar dari segala sesuatu. Dan percaya Allah ada. Dan Allah sungguh-sungguh. Dan sungguh-sungguh cari Tuhan. Saudara ada sebuah kisah saudara ya. Saya pengen bawa saudara di sini. Panjang ayatnya. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-16. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Jadi kisah ini dimulai dengan yang gak enak. From zero. Cerita ini dimulai dengan situasi yang kosong. Yang minus. Alkitab berkata bahwa sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Saya nggak tahu bagaimana saudara sudah melewati tahun 2023. Ntar lagi udah mau Desember saudara. Tapi sesudah beberapa waktu kita ngelewatin tahun 2023. Ada beberapa dari usaha saudara jadi kering. Ada beberapa dari hubungan saudara jadi kering. Ada beberapa dari mimpi saudara jadi kering. Ada beberapa dari planning saudara, dari rencana saudara jadi kering. Ada beberapa dari rumah tangga saudara jadi kering. Ada beberapa dari perjalanan spiritual saudara menjadi kering. Sesudah beberapa waktu lamanya, ada situasi yang zero, yang kosong, yang nol, yang minus. Ya. Walaupun secara logika ya hujan gak turun pasti kering. Walaupun secara logika ya memang usaha lagi susah ya sudah. Ya memang dunia lagi susah, bisnis lagi susah, kerjaan lagi susah. Semua serba susah. Jadi kering saja. Nah kemudian perhatikan baik-baik. Ada situasi yang zero, ada situasi yang kering. Tapi perhatikan ayat yang ke-8. Maka datanglah firman Tuhan. Saya lihat. Situasi kering, respon pertama yang muncul adalah firman Tuhan. Ini penting. Makanya melewati segala sesuatu, jadikan iman dasar dari segala sesuatu. Mulai dari mana? Dari firman Tuhan. Ketika terjadi situasi kering, yang pertama datang adalah firman Tuhan. Cuman kadang-kadang kita suka mau berbeda. Saudara berekspektasi datang ke gereja langsung hari ini mujizat jadi. Saudara berekspektasi datang hari ini sesuatu yang wow, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang spektakuler terjadi dan itu iman. Tenang dulu, sabar saudara. Kadang-kadang gak terjadi sesuatu, cuman yang datang pertama adalah firman Tuhan. Tapi lihat kisah selanjutnya. Mari kita belajar dari kisah ini. Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana.
Ketahuilah, saya perhatikan. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. So perhatikan baik-baik ini firman ya. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Tapi kemudian next kisahnya begini. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya apa? Bapak Ibu, dijelaskan tadi di ayat 7 lagi musim kering. Betul ya? Nah, karena musim kering berarti air itu murah apa mahal? Mahal. Bukan hanya mahal, susah carinya. Bukan hanya mahal, lagi susah. Dengan kata lain, biasanya normalnya orang lebih menyimpan atau membagi. Menyimpan, betul? Kenapa? Karena ini bukan cuma soal pelit dan tidak pelit, bukan. Ini bicara soal kelanjutan hidup, betul ya? Kalau saya bagi, habislah saya. Kalau mungkin lagi banyak air, mau bagi juga nggak masalah. Tapi masalahnya ini berbeda, saudara. Ini konsepnya bukan soal pelit dan tidak pelit. Ini lagi bicara soal kebutuhan. Tuhan tahu nggak, saudara? Kalau si wanita ini lagi susah juga. Tuhan tahu nggak kalau si wanita ini juga lagi nggak punya banyak air. Tahu dong. Tapi kemudian diminta. Dan lihat ayat 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, berarti dia mau dong. Dia nggak tolak ya. Dia mau kasih, dia mau berbagi. Dengerin, dia bukan hanya berbagi air, tapi dia berbagi hidup. Kemudian belum aja air itu diambil, Elia ngomong lagi. Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ah, ini kemudian jadi masalah. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Memang gak ada roti. Tapi dia bilang begini, aku punya bahan. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam segenggam. Itu banyak apa enggak, saudara? Sedikit. Saya kalau makan roti enggak segenggam, sebakul. Sedikit. Bahkan minyak dalam buli-buli sedikit. Artinya tahu enggak, saudara? Ini investasi terakhir. Ini harta terakhir. Ini hidupnya yang terakhir. Serba zero, saudara. Kemudian dia langsung curhat. Ya, emak-emak memang suka curhat kan ya? Enggak ada amin di sini. Oh, emak-emak di sini memang suka berdoa. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, dia langsung curhat. Aku enggak punya roti. Pakai demi Tuhan Allah yang hidup. Wah. Kalau bahasa kita demi Tuhan. Cuman kadang-kadang kalau kita demi Tuhan padahal masih banyak. Ya. Ada yang suka bisnis begini, demi Tuhan modalnya segini, padahal enggak, saudara. Demi Tuhan, aku cuma punya segenggam tepung dalam tempayan, kemudian dia curhat begini, dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang, mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya apa, saudara? Dengan kata lain, wanita ini udah hopeless. Udah gak punya dasar untuk berharap. Udah gak ada. Apalagi yang dia mau pegang. Dia tinggal memegang segenggam tepung dan minyak yang sedikit, tinggal itu. Dia gak bisa ngandalin orang. Dia gak bisa minta tolong orang. Dia cuma punya untuk hari ini. Dia gak bisa lihat masa depan lagi. Semua gelap soal masa depan. Bahkan yang dia lihat sesudah makan bukan hidup tapi mati. Dia gak kuat lagi ngelewatin hari besok. Dia gak bisa bermimpi lagi.
Dia nggak bisa membangun hidup lagi dengan lebih baik. Dia hanya bisa lihat hari ini dan semua sudah selesai. Dia nggak punya harapan, dia nggak punya impian, dia nggak punya, bahkan dia udah nggak punya kepengen. Dia bilang kalau hari ini aku makan udah selesai, mati aku. Mungkin ini mungkin aja. Ketika Elia minta minum, dia pikir kasih aja lah. Daripada saya tahan, ntar juga mau mati, buat apa? Karena dia bilang setelah kami memakannya, maka kami mati. Tapi perhatikan ayat ini. Tetapi Elia berkata kepadanya, saya mau tanya. Tadi di ayat 7 kan Tuhan udah bilang begini. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memelihara kamu. Nah perhatikan. Yang ngomong ke janda itu Tuhan apa manusia? Saudara masih hidup? Si Aman ya. Yang ngomong ke wanita ini Tuhan langsung atau manusia? Kok ragu-ragu ya? Yang ngomong ini manusia bukan Tuhan. Tapi perhatikan, karena dia hamba Tuhan, dia bawa firman Tuhan. Dia bilang begini, jangan takut. Pulang, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat 14. Sebab, apa saudara? Beginilah firman Tuhan Allah. Ini penting. Beginilah firman Tuhan. Kuncinya di sini. Firman Tuhan. Orang yang dengar firman Tuhan yang muncul apa saudara? Iman. Saat iman itu muncul, dia percaya Allah ada. Dan yang kedua, dia sungguh-sungguh cari Allah. Iman membuat seseorang bukan hanya jadi pendengar, tetapi jadi pelaku firman. Ketika Elia bilang, beginilah firman Allah, ini ditangkap oleh wanita ini. Saudara lihat, firman Tuhan bilang begini. Sekarang saya mau tanya, ayat 14 ini baru muncul atau sudah dari tadi muncul? Ini baru muncul loh. Tuhan cuma bilang ke Elia apa? Pergi ke Sarfat. Selesai. Tapi kemudian Elia bilang, begini firman Tuhan. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli pun itu tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Saudara lihat ayat 15. Lalu perhatikan kata saya bold di sini. Apa saudara? Pergi. Sesudah dengar dia pergi. Sesudah dengar dia jadi pelaku firman. Pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. So, saya mau kasih tahu, faith is never fail. Iman gak pernah gagal saudara. Saya dengerin. Iman tidak pernah membawa saudara kepada kematian. Tetapi iman membuat saudara melangkah dalam kemuliaan yang lebih besar. Gak usah malu-malu kalau mau tepuk tangan saudara. Jadilah sesuai dengan iman saudara. Saya dengerin. Wanita ini cuma dikasih tahu sama Elia. Di tengah-tengah keadaan yang zero. Keadaan yang minus. Dia tidak lagi punya pengharapan. Dia nggak bisa lihat lagi masa depan. Dia nggak bisa lagi lihat ada hal yang menyenangkan. Dia nggak bisa lagi lihat ada jalan yang terbuka. Yang dia lihat hanya kematian. Yang dia lihat hanya kesusahan. Yang dia lihat hanya perpisahan, kehancuran. Dia sudah berada di titik minus. Semua yang dia bisa lakukan dia sudah coba lakukan. Semua yang dia bisa usahakan dia sudah usahakan. Tetapi toh pada akhirnya dia ada di titik nggak bisa lagi lihat apa-apa. Tapi firman Tuhan datang. Dan ini menarik. Ketika firman Tuhan datang, dia muncul iman. Saudara lihat, gak pernah mudah memberi dalam keadaan kurang. Apalagi memberi seluruh hidup. Gak pernah mudah. Bahkan dalam kelimpahanmu kadang-kadang kita susah memberi. Betul apa betul?
Dalam keadaan diberkati pun kadang-kadang kita susah memberi. Apalagi dalam keadaan gak punya. Apalagi dalam keadaan ini sisa dari hidup saudara. Tapi saya mau kasih tahu saudara, lihat. Ternyata orang yang bergerak dengan kemurahan hati adalah orang yang satu percaya Allah ada. Dan yang kedua akan sungguh-sungguh cari Allah. Dari ayat ini kita belajar bahwa hidup kita tidak bergantung dari apa yang kita punya. Tapi hidup kita bergantung dari iman yang saudara punya. Apa tantangan saudara? Apa kemustahilan saudara hari ini? Apa kondisi saudara hari ini? Apa kegelisahan saudara hari ini? Apa kekhawatiran saudara hari ini? Apa yang menggoncang saudara hari ini? Dengarkan, semua bisa hilang. Ya, semua bisa rugi. Ya, semua bisa enggak punya. Ya, tapi yang enggak boleh hilang dalam hidupmu adalah iman kepada Tuhan. Gimana caranya? Sedengar firman Tuhan. Teliti firman Tuhan. Bersekutu dengan firman Tuhan. Dapati firman Tuhan. Miliki firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah berfirman, pasti jadi. Sedengerin orang yang hidup dengan iman. Dia akan selalu berjalan dan melihat kemuliaan Tuhan. Iman gak berarti saudara gak alami masalah persoalan. Wanita ini ketika dia dengar firman Tuhan. Wow. Saudara mau bergerak seperti wanita ini? Keadaan gak punya. Tapi masih mau memberi. Masih mau bergerak. Ternyata saudara, setiap pemberian itu ditentukan oleh iman saudara sama Tuhan. Roma pasal 4 ayat 17, ayat terakhir buat kita. Saya mengundang pemain musik, pemimpin singers. Tiada yang seperti Engkau, begitu ku percaya. Sudah, ini ayat terakhir, jadi mari kita baca sama-sama. Amin. 1, 2, 3. Seperti ada tertulis. Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Saudara, kita akan fokus di yang di bold hitam ini, saudara. 2, 3. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati. Dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Katakan amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Sedengerin. Alkitab bilang Allah yang bahkan mati pun dia bisa hidupkan. Allah yang dengan firman-Nya yang bahkan tidak ada menjadi ada. Makanya iman adalah dasar dari segala sesuatu. Mari kuatkan imanmu. Sekalipun dalam kondisi tersulit, hari ini percaya kepada Tuhan. Saya mendorong saudara beberapa waktu ke depan. So angkat hati saudara, so buka hidup saudara. Kalau saudara percaya Allah ada di sini, mari sungguh-sungguh cari Dia. Jangan didorong oleh kebutuhan. Jangan didorong oleh nafsu. Jangan didorong oleh sekedar keinginan. Tapi biarlah penyembahanmu didorong oleh imanmu kepada Tuhan. Karena ada firman Tuhan berkata, di hadapan Allah pagi hari ini, kita ada di hadapan Allah yang kita percaya. Allah sanggup membangkitkan orang mati. Dengan firman-Nya, bahkan yang tidak ada jadi ada. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Katakan, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Puji Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup semua seru doaku. Tiada yang
seperti Engkau. Katakan dengan imanmu. Mengasihiku, Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya, tiada yang seperti. Mari menghampiri Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita hari ini, mari sungguh-sungguh cari Tuhan. Bapak hamba berdoa, mari berfirman secara pribadi satu persatu bagi umat Tuhan pagi hari ini. Mari berfirman atas hidup mereka, berfirman atas situasi mereka, berfirman atas rumah tangga, berfirman atas usaha, bisnis, sekolah, kuliah mereka. Berfirmanlah secara pribadi. Haleluya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan aku percaya. Haleluya, 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 haleluya. Ada Tuhan buat saya dan saudara. Dan kalau ada Tuhan, ada kuasa Tuhan di tengah-tengah kita. Kalau ada Tuhan, ada kuasa Tuhan yang bekerja buat saya dan saudara. Kalau ada Tuhan, ada firman-Nya buat saya dan saudara, yang bahkan dari tidak ada menjadi ada. Mari percaya, mari percaya kepada Tuhan. Haleluya, aku percaya. Oh haleluya, firman-Mu bekerja, firman-Mu bekerja. Mari sambil mengangkat dua tanganmu katakan aku percaya Tuhan. Haleluya. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun. Singer saja nyanyikan pujian ini. Umat Tuhan, silakan naikkan doamu di hadapan Tuhan. Umat Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Naikkan imanmu di hadapan Tuhan atas situasimu. Mari cari Tuhan, mari hampiri Tuhan. Mari dekati Tuhan dengan kesungguhan hatimu. Haleluya, haleluya. Mari kita menyembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Haleluya. Ya
yang ku percaya. Tuhanku ajar, Kau turun tangan. Amin. Memulihkanku, aku percaya. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan. Sekali lagi dan kita akan berdoa. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan. Amin. Memulihkanku, Amin. aku percaya. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan. Memberkati. Bapak hamba berdoa, mari yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sedang sakit hari ini, ulurkan kedua tanganmu dan letakkan atas setiap umat-umat Tuhan yang sedang sakit. Sembuhkanlah umatmu, sembuhkanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang bergumul, yang sedang berjuang, Tuhan dampingi, kasih kekuatan yang baru. Yang sedang ada dalam persoalan pergumulan, Tuhan turun tangan. Ada mujizat, ada kuasa, ada keajaiban, ada berkat Allah atas hidup kami. Kalau Tuhan berkati janda di Sarfat dengan keajaiban yang besar, dengan penyediaan yang luar biasa, maka hal yang sama pun dari firman Allah terjadi bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Meteraikan firman-Mu dan terus bekerja dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat yang berbahagia di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini dapat menjadi rema bagi kehidupan kita. Berikut beberapa informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini, ibadah tim Sunday Service akan membahas mengenai faith dan akan dilayani oleh Kak Thomas. Disusul pada hari Rabu, para wanita diundang untuk mengikuti ibadah WBI pada pukul 5 sore di gedung 35. Ibadah WBI kali ini akan membahas mengenai wanita yang peka dan akan dilayani oleh Ibu Lilis. Dilanjutkan pada hari Kamis, ibadah doa kembali dilaksanakan pada pukul 4:30 sore di gedung 35. Minggu 24 September 2023, ibadah raya akan membahas mengenai faith dan akan dilayani oleh Ibu Maimunah Natasha. Dan pada pukul 10 pagi, ibadah sekolah minggu akan belajar tentang ikut Yesus. Kemudian pada pukul 12 siang, ibadah tim Sunday Service akan membahas mengenai authentic faith dan akan dilayani oleh Chief Francisca. Sekian informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Selamat menjadi garam dan terang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita kembali kiranya ditambahkan iman kita lewat kebenaran firman yang telah dibawakan hari ini. Dan kiranya jemaat Tuhan diberkati oleh kebenaran firman hari ini. Amin. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Raymond atas kebenaran firman yang dibawakan. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan selamat datang, kiranya ada jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di tempat ini ataupun mengikuti ibadah ini secara online. Kami mengucapkan selamat datang dan kiranya bisa mengikuti ibadah-ibadah setiap minggunya di tempat ini dan mendapatkan berkat firman Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan. Hari ini kita mau memberikan persembahan. Persembahan dilakukan 2 kali dan buat jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online bisa memberikan persembahan melalui scan barcode ataupun rekening gereja kita GBJ Lambar Timur yang tertera pada layar Bapak Ibu masing-masing. Sebelum masuk persembahan kita masuk dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini ya Tuhan. Kiranya kami terus memegang iman kami padamu Tuhan, memegang teguh
akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan kiranya firman-Mu hari ini ya Tuhan merema di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami pun dimampukan menjadi pelaku kebenaran-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kami memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya apa yang bisa kami beri lewat berkat yang Tuhan berikan begitu banyaknya ya Tuhan. Bisa mempermuliakan nama-Mu di tempat ini ya Tuhan. Lewat pelayanan-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Yesus, kami siap memberikan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan. Yesus Sang Penebus, terimalah yang terbaik bagi Engkau. Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan. Yesus Sang Penebus, terimalah yang terbaik bagi
Puji Tuhan. Bapak terima kasih, kami menaikkan ucapan syukur kepadamu. Untuk ibadah di pagi hari ini, terima kasih Engkau ada dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Terima kasih untuk firman-Mu bagi setiap kami. Dan Hamba berdoa, ulurkan kedua tangan-Mu dan letakkan ke atas setiap kami yang sudah datang beribadah. Bahkan setiap kami yang sudah datang melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Turunlah kiranya berkat Allah, rohani jasmani memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar setiap kami mengalami keberkatan Tuhan. Dan kiranya turun sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Melimpahi setiap hidup kami. Kami pulang dengan kemenangan yang datang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang kembali, berpisah ke tempat kami masing-masing. Bahkan menyelesaikan sisa aktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan bersama dengan kami. Tuhan ada bersama kami. Kami kembali dengan sukacita sorga. Kami kembali dengan berkat-berkat Allah. Menyelesaikan semua perjalanan kami di hari ini. Bahkan untuk perjalanan sepanjang minggu ini. Kami ada dalam tangan Tuhan. Kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami dipagari oleh kasih karunia Tuhan. Perkenanan Allah menghidupi semua umat Tuhan di dalam perjalanan hidup mereka. Terlebih Tuhan mengajar kami untuk menjadikan iman adalah dasar di atas segala sesuatu. Apa saja yang kami hidupi di sepanjang hari-hari akan berlalu. Kami hidupi dengan percaya bahwa Allah berada bersama dengan kami. Dan kami sungguh-sungguh mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan pada akhirnya saudara-saudaraku, pulanglah dan terimalah berkat-berkat dan kasih dari Allah Bapa. Anugerah keselamatan dari Allah Anak, persekutuan penghiburan, penjagaan kuasa pertolongan dari Allah Roh Kudus, menguatkan kita, meneguhkan kita, menuntun dan memimpin perjalanan kita, sampai hari Maranatha. Sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Masuk ke dalam kerajaan sorga. Tinggal kekal selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Selamat pulang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku.
Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Oh.